Halo semuanya, perkenalkan nama saya Likrio Maruf dari kelas MTB 2A Politeknik Pariwisata Makassar. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsom. Mulai dari cara kita memilih bahan-bahan, penggunaan bahan-bahan tersebut, lalu step by step cara pembuatan onsom yang baik dan yang benar, dan yang terakhir apa saja sih yang harus sebaiknya kita hindari pada saat kita membuat konsom. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan konsom? Konsom itu kurang lebih hampir sama dengan kaldu. Kalau kita lihat warnanya itu hampir sama. Namun bedanya konsom ini jauh lebih kuat rasanya dibandingkan kaldu. Karena kalau kaldu kita menggunakan air biasa, sedangkan pada konsom kita menggunakan kaldu yang telah jadi. Jadi rasa yang dihasilkan jauh lebih kuat dan lebih strong daripada kaldu. Sehingga bisa kita bilang bahwa konsom ini the next level atau level selanjutnya dari kaldu. Nah, untuk membuat konsom, ada baiknya kita memilih bahan-bahan yang segar, bahan-bahan yang fresh, bahan-bahan yang terbaik. Karena bahan-bahan yang terbaik, yang diolah dengan cara yang terbaik, akan menghasilkan hasil yang paling baik yang bisa kita nikmati. Nah, oleh karena itu, mungkin kita bisa keliling-keliling dulu di Sudiang. Kita bisa cari-cari bahan-bahan terbaik yang ada di Sudiang sebelum kita membuat konsom. See you there. Ini saya sedang berada di salah satu pasar swalayan modern yang ada di Sudiang. Dan pasar supermarket ini lumayan lengkap. Jadi mari kita cari bahan-bahan yang untuk bahan-bahan merpuanya simple saja dan kita pakai yang basic seperti bawang bombay, terus ada wortel dan juga ada batang dari daun bawang. Nah, guna dari merpua ini sama seperti saat kita membuat kaldu, yaitu untuk menambahkan aroma dan rasa. Lalu untuk acidnya, untuk keasaman ya simple aja, kita gunakan tomat, atau juga kita bisa menggunakan perasan lemon atau white wine. Nah, guna dari asam sendiri adalah agar memperkental protein yang dihasilkan, sehingga akan menghasilkan rasa yang lebih baik. Nanti kita memiliki telur, kita hanya menggunakan putih telurnya, dan guna dari putih telur tersebut adalah untuk memberikan warna pada konsom yang akan kita buat. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di salah satu penjualan daging yang ada di Sudiang, yang cukup lengkap juga. Dan akhirnya kita ketemu dengan bahan utama yang kita akan gunakan, yaitu daging cincang. Nah, daging cincang ini bisa dibilang sebagai sumber kekuatan dari konsom yang akan kita gunakan. Dan untuk jumlah daging yang digunakan, untuk 1 kg daging kita menggunakan 250 sampai 500 ml kaldu. Dan daging yang digunakan haruslah tanpa lemak. Memilih dan membeli bahan-bahan yang terbaik untuk pembuatan konsom. Nah, kita masuk nih ke materi yang paling utama pada video kali ini, yaitu step by step cara pembuatan konsom yang baik dan benar. Nah, jadi pembuatan konsom itu kurang lebih hampir sama sih sebenarnya dengan cara pembuatan kaldu. Namun ada perbedaan di bagaimana cara kita memperlakukan bahan-bahan tersebut sebelum kita gunakan untuk membuat konsom. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan untuk membuat konsom itu kita menyiapkan kaldu yang sudah jadi. Sebaiknya kaldu yang telah dingin ya, yang kurang lebih suhu ruangan lah. Terus setelah itu kita mulai nih mengolah bahan-bahan yang telah kita beli tadi. Nah, untuk daging cincangnya ini sebenarnya bebas ya, kita mau menggunakan daging sapi atau daging ayam ataupun daging ikan, tergantung dari konsom apa yang ingin kita buat. Nah, untuk dagingnya sendiri, perbandingannya yaitu 1 kg daging yang kita gunakan, itu berarti kita menggunakan kaldu sebanyak 250 ml sampai 500 ml. Nah, selanjutnya yaitu kita menyiapkan putih telur. Nah, ini putih telur bebas sih kita mau menggunakan berapa. Yang penting putih telur itu kita kocok dulu kurang lebih 30 detik lah, agar putih telur yang tadi warnanya bening itu berubah jadi putih pucat. Nah, setelah itu kita siapkan merpuanya. Nah, merpuanya ini biasanya kita kan potong kasar aja kalau kita membuat kaldu. Nah, kalau untuk membuat konsom agar lebih memudahkan dan lebih mereduce lagi bahan yang kita gunakan, merpua yang kita gunakan, kita memotong merpuanya menjadi potongan julian, yaitu tipis kecil-kecil begini seperti seperti korek kayu. Lalu setelah merpua, selanjutnya kita menyiapkan perasan lemon atau tomat. Nah, di sini kita akan gunakan perasan lemon saja. Kita peras saja lemonnya, kita keluarkan jusnya, terus kita simpan. Entar kita kasih masuk.
Nah, setelah kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan seperti daging, merpua, dan putih telur, selanjutnya kita menyiapkan yang namanya alat tempur. Nah, alat tempur yang kita gunakan di sini yaitu stockpot atau panci yang lumayan gede ya. Nah, setelah itu baru kita masukin bahan-bahan tadi ke dalam stockpotnya. Nah, kita masukin dulu putih telur, terus kita masukin merpuanya sambil diaduk-aduk. Terus kita masukin daging, kita aduk lagi biar merata semuanya. Setelah semua bahan-bahan padat itu masuk, nah lalu kita masukin nih stok yang telah kita siapkan tadi. Kita masukin pelan-pelan juga, kita aduk-aduk biar lebih merata. Setelah itu baru deh kita mulai menyalakan kompor. Kita nyalakan kompor, kita aduk-aduk terus sampai konsumnya ini pinggiran atasnya itu mulai kayak mau bergerak. Dia itu tandanya dia udah mulai boil. Nah, setelah dia udah mulai boil dan telah mencapai suhu 49 derajat Celcius, nah waktu kita simmer, kurang lebih simmernya 30 menit sampai 60 menit sampai benar-benar bahan sari-sari dari bahan yang kita gunakan ini telah benar-benar tercampur ke dalam stok yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu, setelah sejam kita simmer, selanjutnya matikan kompor, terus ya udah kita saring aja. Kita saring kurang lebih 2 kali lah biar lebih jernih lagi, dan jadi deh konsum yang kita inginkan. Mudah sekali kan? Ya kurang lebih hampir sama sih seperti kita membuat kaldu, simple. Nah, selanjutnya kita masuk di hal apa saja sih yang harusnya hendak kita lakukan pada saat kita membuat konsum. Yang pertama yaitu jangan menggunakan kaldu yang panas ataupun kaldu yang baru jadi. Jangan, sebaiknya kita dinginkan dulu sebelum kita gunakan untuk membuat konsum. Lalu yang kedua adalah pada saat kita membuat konsum jangan menggunakan api yang besar, karena menggunakan api yang besar akan mempercepat proses boilnya, proses masaknya, dan juga akan membuat bahan yang kita gunakan itu lebih mudah untuk burn, lebih mudah untuk overcook, dan sehingga reduce-nya itu tidak maksimal gitu. Nah, yang ketiga adalah pada saat kita mengaduk itu sebaiknya kita aduknya pelan-pelan aja. Kalau kita aduk pelan-pelan saja, nggak usah yang grosso yang cepat-cepat lincah salah, nggak perlu. Kita aduk pelan-pelan. Kenapa? Karena biar bahan-bahan yang kita gunakannya telah mengapung di atas tersebut tidak hancur dan tidak merusak proses pada saat kita membuat konsum. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yang dapat kami share. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat menjadi sumber referensi tambahan, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kekurangan. Masih banyak sih kekurangan dalam pembuatan video ini, tapi ya udahlah, mohon dimaafin ya. Oke, mungkin sampai sini saja, and then see you in the next video. Dadah.